Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi di video yang baru dan di bab yang baru yaitu tentang sifat koligatif larutan. Nah, mmm, kalau untuk, materi yang di sekolah, materi sifat koligatif larutan ini adalah materi kelas 12. Nah, tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang sedang belajar olimpiade, nah materi ini maka nanti akan, masuk ke bab yang sudah kita pelajari ya, sesuai dengan silabus olimpiade. Nah, sebelum Pak Budi mau jelasin tentang sifat koligatif larutan, kita harus tahu dulu bahwa apa sih definisi larutan itu, ya. Mungkin kita sudah belajar waktu kelas, 11 ataupun kita sudah belajar pada saat, di video sebelumnya, bahwa sebenarnya larutan itu adalah campuran, ya. Kalau yang namanya campuran itu pasti dia 2 zat atau lebih ya, yang dia itu bersifat homogen, ya, bersifat homogen. Nah, contohnya misalnya larutan itu ketika kita mencampurkan air sama gula. Nah, kenapa disebut homogen, anak-anak? Asalnya dari kata homo itu berarti sama. Berarti campuran ini dia itu bersifat sama. Sama dengan apa, Pak? Oh ya berarti kalau misalnya dia itu sama, dia itu bisa sebagai polar ketemu sama polar ya. Kita udah belajar ya, ataupun dia itu nonpolar ketemu sama nonpolar. Nah, waktu kelas 11 kita sudah pernah praktikum ya, bahwa eh, kalau misalnya air sama garam itu sama-sama larut, berarti air itu polar, karena air itu polar dan garam itu juga sifatnya polar. Tapi ketika minyak sama mentega cair itu juga bisa larut. Nah, karena dua-duanya itu sama-sama nonpolar ya. Nah, anak-anak, di sini kita bisa mengetahui dan kita bisa menyimpulkan bahwa larutan itu sendiri memang terjadi ketika dia memiliki sifat yang sama ya antara polar ketemu polar dan nonpolar ketemu nonpolar. Makanya disebutnya adalah homogen ya. Nah, sebuah larutan itu selalu memiliki 2 komponen ya. Ini di sini Pak Budi, pindahin ke bawah ya. Jadi yang namanya sebuah larutan itu akan selalu memiliki 2 komponen, ada yang namanya zat terlarut ya, dan ada juga yang namanya pelarut ya. Nah, zat terlarut itu kalau misalnya contohnya misalnya Pak Budi punya air sama gula. Ini zat terlarut Bapak kasih simbol T, pelarut Bapak kasih simbol P. Oh, berarti kalau air sama gula itu airnya sebagai P, sebagai pelarut ya. Nah, si gulanya itu sebagai zat terlarut. Kalau Pak Budi punya nanti misalnya dalam soalnya etanol larut dalam formaldehida. Nah, kita lihat di sini yang larut adalah etanolnya. Berarti etanolnya sebagai T-nya, zat terlarutnya, formaldehida sebagai P-nya atau pelarutnya, ya. Dan kalau misalnya benzena melarutkan dimetil ether, berarti di sini yang larut adalah dimetil ethernya, berarti ini T-nya dan pelarutnya adalah benzenanya. Paham ya? Jadi di materi ini kita harus bisa membedakan dulu siapa yang menjadi zat terlarut, siapa yang menjadi pelarut ya. Nah, anak-anak, sebenarnya bagaimana sih proses pelarutan itu? Oke, nah kan, ya berarti kalau misalnya kita ngomongin air ya, misalkan kita ngomongin air. Air itu bisa melarutkan senyawa-senyawa yang polar atau senyawa-senyawa yang berikatan ionik ya. Jadi kalau senyawa itu berikatan ionik, contohnya misalnya adalah NaCl. NaCl itu kan terurai menjadi NaCl itu sendiri nih fasenya adalah solid ya, fasenya adalah solid. Nah, ketika nanti dia terion, dia akan menjadi Na plus Aki ya, ditambah sama Cl min Aki. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok dia bisa berubah jadi solid menjadi Aki? Nah, contoh misalnya nih, di sini Pak Budi punya misalnya ya, Na-nya itu, ini kan awalnya kan NaCl itu sebuah molekul ya. Ini misalnya Na nih, yang warna ungu nih misalnya Na ya. Nah, mmm,
sebentar, warna apa ya, hijau deh misalnya deh. Yang warna hijau ini misalnya adalah Cl, ya, jadi NaCl. Nih adalah, NaCl ketika dia masih bergabung, ini fasenya adalah solid, ya. Nah, anak-anak, ketika si NaCl ini kita larutkan ke dalam air ya atau ke dalam H2O, di mana H2O itu adalah O ketemu sama H, bener ya? Oke, ini air nih, struktur air ya, ini oksigen, ya kan, ini oksigennya nih ya. Nah, di mana oksigennya ini nanti mengikat H, betul ya? Nah, dia mengikat 2 molekul H. Misalnya seperti ini. Nah ya, dia bentuknya adalah, V ya bentuknya ya, kayak gitu. Nah, di mana kita tahu bahwa, si NaCl ini pasti Na-nya itu memiliki dipol positif dan Cl-nya memiliki dipol negatif ya. Dan OH2O itu oksigennya yang memiliki dipol negatif dan hidrogennya yang memiliki dipol positif, kayak gitu ya. Nah, tahukah kamu bahwa ketika si NaCl ini dilarutkan ke dalam air ya, ketika ditambah gitu ya, NaCl tambah air, maka nanti molekul NaCl ini akan diserang ya sama siapa? Sama air kayak gitu. Kan airnya tuh ada banyak ya, ada jutaan ya kayak gitu. Oke, di mana anak-anak ya si oksigen dia akan menyerang ya molekul Na ya molekul Na plus. Jadi nanti dia akan menyerang molekul Na plus gitu ya supaya tarik menarik sama dia supaya ikut sama dia gitu ya melalui sisi negatifnya. Jadi kan si Na plus ini sisi positif. Nah, dia akan menyerang melalui sisi negatifnya. Siapa? Si oksigen. Kayak begitu ya, akan diserang kayak gitu. Nah, si Cl- juga akan diserang tapi dari sisi positifnya. Kenapa? Karena Cl- itu sifatnya adalah negatif kan, ya enggak? Kayak gitu. Nah, dia akan menyerang dari sisi positifnya. Allah kegedean sebentar. Ininya kita kecilin dulu ya sama kita ya. Nah, gitu ya. Jadi si Cl-nya itu akan diserang dari sisi positifnya yaitu dari hidrogen kayak gitu. Supaya Cl-nya itu akan ikut sama hidrogen kayak gitu. Nah, anak-anak, proses inilah yang pada akhirnya memutus ikatan antara Na sama Cl kayak gitu. Jadi nanti setelah diserang ya, setelah diserang nanti si gini ya kalau kita gambar ya. Nah, ini akan, jadi Na plus ya. Nah, dibawa sama molekul H2O kayak gitu kan ya. Nah, si Cl- itu juga akan dibawa sama molekul H2O seperti ini. Nah, ini kita hapus sama kita. Nah, sehingga di sini jadilah ion Na plus dan ion Cl- yang masing-masing dibawa sama air. Makanya di sini fasenya adalah Na plus aki sama Cl- aki ya. Ini adalah sebuah skema untuk larutan elektrolit atau larutan yang dia itu ada ionnya ya. Nah, yang kedua anak-anak yang bisa dilarutkan sama air adalah senyawa kovalen ya, tapi kovalennya sifatnya polar. Artinya dia di sini tidak menjadi ion, tapi dia tetap larut dalam air ya. Nah, seperti yang kita tahu anak-anak, CH3OH ya, CH3OH itu adalah sebuah senyawa organik ya di mana dia mengikat 3 hidrogen seperti ini ya. Dan OH seperti ini. Nah, kayak gitu. Di sini kalau CH3-nya ini sifatnya pasti polar ya karena di sini tidak ada PeB ya kan. Tapi di sini anak-anak dia memiliki PeB ya kan. Nah, gitu ya PeB kan. Nah, ini juga nah sehingga di sini CH3OH itu punya dua sisi. Ini sisi non polarnya ya. Ini sisi polarnya. Nah, di mana sisi polarnya itu O sama H, di mana O itu bersifat dipol negatif dan H itu sifatnya adalah dipol positif. Nah, ketika nanti dia dilarutkan ke dalam air, anak-anak, ketika dia dilarutkan ke dalam air, di sini Pak Budi copy paste ya di sini ya. Nah, maka yang terjadi sama kayak gitu. Si ion positif akan menyerang
ion negatif, bisa nggak kita putar ya sama kita ya? Oh, nggak bisa. Bisa nggak kita putar sama kita? Kayaknya bisa deh. Bentar. Bisa nggak ya? Aduh Bapak nggak ngerti lagi caranya. Ini tuh, ya deh, ini dulu deh. Jadi yang positif dulu deh, yang positif akan diserang sama si, yang positif kan hidrogen, akan diserang sama ini, ya, sama oksigen, terlebih lagi ini bisa membentuk ikatan hidrogen ya di antara mereka, kayak gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, sisi yang negatif, ya, Bapak pindah ya sini ke bawah ya, itu juga akan diserang sama sisi yang positif, bener ya. Nah, seperti ini. Ya seperti ini ya. Nah, dengan cara melakukan ikatan hidrogen. Akan tetapi, mereka cuman melakukan ikatan hidrogen saja ya, tidak menyebabkan ionnya itu terpisah seperti Na sama Cl, sehingga CH3OH itu tetap akan tinggal sebagai molekul, tidak terpisahkan menjadi ion seperti itu. Nah, ini adalah proses pelarutan ya yang terjadi pada sebuah larutan yang air ketika ketemu sama senyawa ion sama air ketika ketemu sama senyawa kovalen. Makanya nanti di sini ya sudah reaksinya berarti CH3OH liquid ya karena ini alkohol ya metanol ketemu H2O ya dia akan tetap menjadi CH3OH tapi fasenya adalah aki seperti itu. Ya ini liquid ya seperti itu. Paham ya anak-anak ya, jadi dia tidak akan menjadi ion. Nah ini mungkin di video bagian pertamanya Pak Budi sampai sini dulu. Pak Budi mau kamu ngerti apa yang terjadi pada sebuah larutan ya ketika dia dilarutkan ke dalam air. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Pak Budi sampaikan di video pertama kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.